dalam sadarnya ketika khidmat memijat gurunya di pesantren. Gurunya ini dalam keadaan tidak melihat, sudah sakit, kemudian penyakitnya adalah tidak melihat. Disuruh ngantar kemana-mana, satu waktu disuruh mijit. Ketika mijit tiba-tiba datanglah satu sosok yang itu diceritakan, digambarkan rupanya, berbisiklah sosok itu, hirup teh nganduan, lamun teh ibadahnya maksiat. Lalu dia nangis sejadi-jadinya, cerita ke saya juga dalam keadaan nangis. Ternyata itu adalah gambar yang nampak dalam zahirnya tidak tidur adalah Sultanul Auliya. Sejak itu dia meronta-ronta supaya masuk dalam tauhid. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan besok. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min halan iku setengah saking wasoya iku al muhafadzatu ngeraksa ala sunani ing atase sunnah amalan sunnah. Ai wa minal wasoya tegese setengah saking wasiat atis ikang sanga iku al muhafadzatu ngeraksa, menjaga, melestarikan, mengamalkan ala sunani ing atase pira-pira kesunahan. Wahyalan utawi sunanun, lafaz sunanun iku jam'un sunnatin, jamaknya lafaz sunnah. Ka hurufin kaya lafaz hurufin iku jam'u hurfatin, jamaknya lafaz hurfah. Hurufin itu kamar-kamar, kemudian hurfatin mufradnya yaitu kamar. Wahyalan utawi sunan, sunnah maksudnya lugotan ing dalam mungguh lugot secara bahasa sunnah artinya at-thariqu dalan, al-qawimatu kang jejeng, yukolu den katakan, yukolu den kata den ucapakan, disebut maksudnya fali anna ala sunnati, maka karena satu hune ing atase sunnah, maka karena satu hune ing atase sunnah ai ala tariqil istiwa'i, ing atase tetep ing atase dalan kang tegak, kang tengah, yang jejeg, istiwa. La yamilu, ora condong, ila syai'in maring sewiji-wiji, minal ahwa'i saking awang-awang, yaitu hawa, udara. Di antara wasiat yang 9, yang kelimanya adalah hendaknya kita menjaga, melestarikan, mengamalkan amalan-amalan sunnah yang secara lafaz sunanun itu artinya jamak daripada lafaz sunnatun. Seperti lafaz hurufin jamak daripada lafaz hurfatun. Nah, sunnah itu sendiri secara bahasa artinya adalah jalan yang tertentu, sebuah jalan yang lurus, tegak, jejeg, jalan yang menetapi, qawim, yang stabil. Mengapa dikatakan begitu? Karena sesungguhnya dengan menjalankan sunnah berarti dia menjalankan sebuah jalan atau menempuh sebuah jalan yang lurus, yang konsisten, yang stabil, tidak ada kecenderungan ila syai'in terhadap sesuatu minal ahwa. Maka disebutkanlah ada waktu sebelum masuk waktu zuhur adalah diharamkan sholat kapan? Indal istiwa. Apa itu istiwa? Atau dalam bahasa serapan Indonesianya ada garis katulistiwa. Itu bahasa Arabnya khotul istiwa, garis tengah. Jadi kalau memahami dari sisi bahasa detail,
sehingga pemahamannya nggak akan kemana-mana. Apapun bahasanya, arahnya jelas kemana. Dari situ pijakan agar berkesinambungan dengan perbuatan seiring sejalan, tidak menyimpang nantinya, karena istilahnya sudah dikuasai, sudah dipahami, sehingga apa sih sunnah? Makanya jangan sampai lepas daripada Quran dan sunnah. Artinya kalau sudah berpegang teguh terhadap Al-Quran, kemudian berpegang teguh kepada sunnah, tidak mungkin cenderung kanan atau kiri. Paham nggak? Sedang memahami makna daripada apa sih sunnah. Mari kita kembali kepada Quran dan sunnah. Quran dan sunnah. Mahya sunnah. Apa itu sunnah? Nah, ini yang dimaksud wasiat yang kelima daripada arifin pada ulama-ulama ma'rifat tentang bagaimana menempuh jalan suluk dengan tetap memenuhi melaksanakan wasiat yang kelima adalah menjaga amalan-amalan sunnah. Yang sunnah itu secara bahasa artinya at-tariqul qawimah, jalan yang lurus, tegak, ay ala tariqil istiwa la yamilu ila syai'in minal ahwa, jalan yang tegak, konsisten, stabil, tidak ada kecenderungan terhadap sesuatu, jauh daripada motivasi-motivasi, modus-modus apapun. Itu disebut dengan sunnah. Makanya orang yang berjalan, yang berpijak di atas Quran dan sunnah, ya jauh daripada sesat. Kenapa? Jalannya sudah istiwa, khotul istiwa. Kapan tandanya khotul istiwa yang diharapkan sholat dalam fikih adalah ketika matahari berada persis di tengah-tengah, sehingga ditandai dengan tidak adanya bayangan suatu benda. Itu namanya istiwa. Ini sunnah menurut ulama ma'rifat. Makna lughatnya, sunnah menurut arifin adalah jalan yang tegak, lurus, tidak cenderung kanan maupun kiri, tidak terpengaruh oleh hawa-hawa. Wa indal fuqaha. Tuh, jadi ini supaya nyambung. Ada satu kesatuan makna antara arifin dengan fuqaha. Nanti hukama atau orang-orang sufi, tasawuf. Nah, wa indal fuqaha sudah lumrah, ini sering kita dengar. Lan ing dalam sandinge para fuqaha, apa itu sunnah? Ikuma amalan. Yusabu kang den ganjar ala fi'lihi ingatase agawe ingma. Wala yu'aqabu lan ora den azab. Lan ora den itung dosa. Tidak berdosa. Ala tarkihi ingatase tinggal amalan. Tinggal mak. Jadi ini sengaja disuguhkan, dituliskan dua pandangan ini supaya kita sama-sama tahu bahwa di situ jelas ada kesamaan yang mutlak. Jadi tidak ada benih-benih kesempatan peluang untuk membedakan mana sunnah menurut arifin, mana sunnah menurut fuqaha. Karena fuqaha lebih cenderung pada praktis dohir setiap hari, amalan-amalan yang rutinitas, baik mahdoh maupun wairu mahdoh. Arifin ngambil dari sisi hakikat. Secara hakikat orang yang sudah berpegang teguh kepada sunnahnya Rasul tidak mungkin tersesat. Maka jadi aneh kalau jargonnya kembali kepada sunnah kemudian tidak sesuai, tidak sejalan dengan Rasul, jadi aneh. Ya, ini soal istilah kan, Cep ya. Ulama fikih mengartikan apa sunnah itu? Apa saja amalan-amalan yang jika dilakukan maka berpahala, dan jika tidak dilakukan tidak berdosa. Atau bahasa lainnya, amalan yang mendapatkan pahala jika dilakukan bagi yang melakukan, dan tidak berdosa atas meninggalkan amalan tersebut. Clear, selesai. Berarti maknanya sama, syariatnya berarti mengikuti amalan-amalan yang Rasul lakukan sehingga bertambah pahalanya, menjadi keutamaan tersendiri.
Jika ditinggalkan, tetap dia memenuhi kewajiban dasar sebagai hamba Allah yang harus beribadah. Sholatnya sholat, berjamaahnya dengan baju putihnya, kokohnya, berjamaah di masjid saf pertama, kemudian puasa Senin Kemis dan seterusnya. Siwak, surban, pakai wewangian, yaitu adalah ibadah sunnah. Nah, orang-orang salikin, ayyuhas salik at-talib liridallah, adalah sudah satu keharusan untuk menetapi, melaksanakan, mengamalkan, melestarikan ibadah-ibadah sunnah. Lalu dalam pengertian sunnah ini dilanjutkan dengan nadamnya Ibnu Ruslan. Qala dawuh sapa Ibnu Ruslan, wasunnatu, ini juga masih dalam istilah pemaknaan. Wasunnatul musabu man qad fa'alahu walam yu'aqib imru'un in ahmilhu. Sunnah itu adalah al-musabu kang den ganjar man wong sapa man wong qad fa'alahu kang teman-teman agawe man ing sunnah, ing musab amalan. Walam yu'aqib lan ora den adab sapa imru'un seseorang wong suwiji in ahmilhu lamun ngentengaken atau meninggalkan. Jadi menurut Ibnu Ruslan, sunnah adalah sesuatu yang jika diamalkan, dikerjakan, berpahala dan tidak ada dosa bagi seseorang yang meninggalkan. Kan mirip, sama lagi. Wa indal muhadditsin, adapun menurut dalam pandangan ulama-ulama hadis, aqwaluhu utawi ucapan-ucapannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa af'aluhu lan agawe atau pekerjaan, perbuatan, amalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ahwaluhu lan tingkah keadaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara umum, apa sih amalan yang dimaksud adalah akwal, ucapan Rasul, perkataan Rasul. Ketika dengan seseorang, Rasul bagaimana berbicara, menyampaikan sesuatu. Ketika ada orang bertanya, bagaimana Rasul adabnya menjawab pertanyaan itu. Ketika ada pertanyaan yang barangkali secara manusiawi tidak perlu ditanyakan, tapi Rasulullah bagaimana caranya. Ketika ada orang yang menentang, bagaimana. Ketika ada orang yang acuh, bagaimana ucapan. Makanya menjadi bertentangan ketika kita menyelisihi sunnah. Bagaimana si Rasul ketika ada orang yang memaki misalnya. Bagaimana ketika ada orang yang menzalimi kepada Rasul. Bukan satu dua orang, satu kampung, satu suku namanya Taif. Bukan orang mukmin saja, kafir. Jelas-jelas di hadapan Rasul. Bagaimana akhlaknya? Apa yang dikatakannya? Bahkan ketika Rasul ditawari untuk membalas daripada perbuatan zalim manusia, orang-orang, apa Rasul katakan? Jangan, Jibril jangan. Mereka belum mengerti, mereka belum tahu siapa aku, dan mereka belum paham apa itu Islam. Ya Rasul, ini kelewatan. Jangan. Saya berharap nanti keturunannya, generasi yang akan datang bisa menerima Islam. Itu malaikat Jibril itu suka rawat katanya. Mungkin Nabi Musa menganggus gitu. Ini kan dalam hal sikap, ucapan kan. Apapun ucapan Rasul ikuti. Maksudnya itu sunnah. Jadi Rasul bicaranya apa, menyampaikan gimana. Termasuk tata cara. Wa af'aluhu, perbuatannya, amalannya. Wa ahwaluhu, dan keadaannya. Nah, orang-orang yang sedang suluk, maka sudah seharusnya melaksanakan apa yang Rasulullah laksanakan. Baik dari sisi ucapan, maupun perbuatan, maupun keadaan kehidupannya. Di mana? Pribadinya, dengan keluarganya, dengan istri-istrinya, dengan anaknya, dengan tetangga, dengan sahabatnya,
dengan kaumnya, bahkan dengan musuhnya. Bagaimana cara Rasul bersikap? Itu semua tiru. Gitu. Hafidh ala sunanin wa adabin atat. Hafidhu ala sunanin ma'thuratun an khairin min ja' mursilan. Hafidh ngeraksa ala sunanin ing atas setiap sunan. Wong kang ngeraksa Hafidhu utai wong kang ngeraksa ala sunanin ing atas sunnah-sunnah wa adabin lan adab atat nekani kang nekani ing sunan maksuratun kang dinilai kang dianggap sunnah yang sudah menjadi ketentuan sunnah an khairin saking kebagusan minja maksudnya dari yang datang mursilan kang den utus dari kanjeng Nabi. Orang yang menjaga sunnah adalah mereka yang memenuhi, melaksanakan adab-adab, mengamalkan sunnah plus dengan adab kaifiyah yang jelas-jelas tertera dalam hadis-hadisnya, yang di dalamnya terkandung nilai-nilai kebaikan yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Atau dalam ulumul hadis, maja'a bihi, maja'a ma'udifa ila Nabi SAW. Itu nanti makna hadis jadi banyak. Tapi sama ujungnya, esensi sama. Yakni tegese hafid ngeraksa sira ayuhas saliki hewong kang pada nuntut, hewong wong kang pada ngambah, ayuhas saliki hewong kang pada ngambah at-talibi liridallahil muta'attishi. At-talibi wong kang nyuprih liridallahi maring ridone Gusti Allah al muta'attishi atawa. Nah, ini tur ya. Tur wong kang haus, atsyin tu haus. Li ta'atillahi maring taat maring Allah Subhanahu wa taala wa taqwahu lan taqwa maring Allah ala sunanin ing atase sunnah-sunnah wa adabin lan menempuh jalan ridho Allah Subhanahu wa taala. Juga orang-orang yang salik ini dikenal juga dengan sebutan muta'attish li ta'ati, haus akan ketaatan Allah. Sudah sekian lama saya meninggalkan Allah dengan meninggalkan perintah-perintahnya. Sudah sekian lama saya juga lapar, tidak makan, tidak minum. Maka yang terjadi adalah lapar dan haus. Yang dicari adalah apa saja yang bisa dimakan atau diminum. Lalu bagaimana keadaan orang yang haus akan taat kepada Allah? Seolah-olah masih kurang. Hebatnya lagi, orang yang taat kepada Allah, hausnya nggak hilang-hilang. Beda dengan makan dan minum. Itu juga simbol. Siloka. Pertanda bahwa dunia mah mau segimanapun ragam kuliner, kalau sudah sendawa berarti selesai. Artinya Anda harus sadar bahwa segimanapun banyak makanan, jenis, macam, aneka ragam kuliner, aneka perhiasan, aneka kendaraan, macam warna, pakaian, fashion, model, segala macam, selesai ketika Anda menutupi aurat. Sebetulnya sudah clear. Tetapi ketika orang haus dengan ketaatan kepada Allah, sudah dia penuhi kewajiban 5 waktu. Sudah dia berzikir setelah sholat. Fikul diduburi sholat. Setiap setelah sholat dia zikir wirid. Setelah itu dia kemudian bertanya, apa lagi? Jadi 24 jam itu kurang. Dan selalu saja haus. Apalagi? Kalau bukan karena manusia itu dari sisi basyariahnya, dari sisi manusia secara fitrah ada lelah. Seandainya tidak pernah kena lelah, maka setiap mursyid tidak akan pernah berhenti untuk membimbing setiap saat dalam jaganya. Setiap guru, setiap waktu ingin selalu memperdengarkan, membacakan ayat-ayat Quran dan Sunnah, hadis-hadisnya Rasul. Berapa kitab yang harus dibaca, tidak ada lelah. Seandainya tidak ada lelah dalam fisik, mungkin tidak pernah berhenti. Jadi peribahasa teman-teman ngaji sampai bodoh itu artinya apa? Selagi masih merasa tahu berarti Anda masih bodoh. Kita masih belum tahu apa-apa. Kenapa? Semakin digali ilmu semakin kurang. Semakin merasa. Semakin ibadah ditingkatkan semakin merasa kurang ibadahnya. Dan itu harus ada.
Jadi haus akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi ciri khas daripada salikin. Jadi nggak mungkin bermalas-malasan ibadah. Pasti semangatnya selalu meningkat, tidak pernah akan selesai. Umpama lautan tanpa tepian, umpama cita-cita yang digantungkan bukan di langit tapi di arsy, gitu. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Ya umumnya kan setinggi langit. Langit kadang-kadang kita bilang plafon, dekat 4 meter gitu. Nah ini gantungkan cita-citamu di arsy. Artinya apa? Ma'rifat kepada Allah. Wa adabun atat. Nah karena itulah orang-orang yang haus akan ketaatan kepada Allah, juga orang-orang yang takut kepada Allah untuk senantiasa berjalan menempuh hidupnya di atas sunnah-sunnahnya Rasulullah, adab-adabnya yang nyata-nyata telah datang dari kebaikan-kebaikan pimpinan manusia terbaik, sebaik-baik utusan adalah Nabi Muhammad SAW. Semoga keselamatan juga kepada keluarganya, para sahabat dan semuanya. Wa dzalika lan utawi mengkono madkur li anna kulla wahidatin, karena satu hune tiap-tiap sewiji-wiji minha saking sunan, karena setiap sesuatu apapun, sekecil apapun yang itu adalah sunnah, ikut taksiron li anna kulla wahidatin minha taksiron. Taksiron kang nyata, kang teka, masuk, membekas, maksudnya membekas. Taksiron membekas fitan wiril kolbi ing dalam cahaya hati, penerang hati, terangnya hati, wasirron lan tersembunyi, wasron kang tersembunyi. Apapun bentuknya, sekecil apapun itu amalan sunnah, tidak ada yang kecil kalau itu sumbernya dari Rasulullah SAW. Setiap sunnah, setiap amalannya Rasulullah pasti akan ada asar, akan ada efek positif. Apa efeknya? Efeknya apa minimal? Tanwirul qalbi, menerangi hati. Seperti orang tersesat di tengah malam gelap gulita. Seperti orang berjalan dalam ketidak memiliki pandangan atau mata yang tidak berfungsi. Lalu dia berjalan dengan pelan, meraba-raba. Lalu dia butuh petunjuk. Orang buta tidak melihat secara dohir, matanya tidak berfungsi. Kan bukan berarti butuh senter. Maka petunjuk tidak hanya berupa senter atau lampu, tetapi juga butuh petunjuk itu pembimbing yang nempel di badan. Apa itu? Tongkat. Orang tidak melihat secara kasat mata, secara dohir, matanya tidak sehat, akhirnya tidak bisa melihat. Tidak ada artinya penerang secara dohir, tapi dia butuh pembimbing. Apa yang pembimbing itu? Harus nempel dengan badannya. Apa itu tongkat? Apakah itu dia meraba? Yang penting ada. Nah, kita mau meraba siapa? Mana yang mau kita pegang? Kalau hati ini gelap dengan hijab-hijab maksiat-maksiat, dosa-dosa, lalu kehilangan arah. Mau kemana, Ci? Bagaimana cerita ingin cepat? Bagaimana bisa lari cepat? Ketika keadaannya tidak bisa melihat karena gelapnya mata. Udah mah dohiron, batinnya juga gelap. Nah maka itulah sekecil apapun ibadah sunnah, entah itu dengan surban ketika sholat, entah itu bersiwak, entah itu kita berwudu tajdid, sudah wudu kemudian kita sampai di masjid tajdid wudu lagi, ihtiyat barangkali lupa kita batal,
Apakah itu sholat sunnah walau rokaatain? Apakah itu tahajud bangun malam walau rokaatain, sholat malam? Atau baca Quran hanya sekedar semampunya, sebisanya, sepas waktu yang kita miliki? Atau sekedar senyum saja ke orang? Atau sekedar bicara yang tidak menyakitkan orang? Atau sekedar membuat orang senang? Ini sedikit-sedikit. Itu semua akan berdampak pada hatinya semakin bercahaya. Terang, sebagaimana orang tadi dalam kegelapan dia membutuhkan cahaya. Kadang-kadang butuh suara. Kadang-kadang butuh benda. Kadang-kadang gelap, tiba-tiba ada suara. Duh, wah, nah ini mungkin ada orang. Arahnya di mana? Yang penting kitanya mau peka. Kalau itu suara berarti kupingnya, telinganya dipasang. Kalau itu adalah visual, gambaran berarti buka matanya. Kalau itu adalah petunjuk dari hati, apakah itu firasat, apakah itu bahasa Sunda nama alamat, ayat perkiraan. Coba peka sama hal-hal yang kita anggap kecil itu. Jangan-jangan itu jadi petunjuk buat kita. Ini pentingnya menjalankan sunnah. Nah, itu jadi motivasi supaya apa yang sudah kita amalkan sunnah-sunnah semakin istiqomah dan ditambahkan lagi apa yang sekiranya kita mampu untuk menyempurnakan sunnah. Kemudian inna tasawwafa kullahu lahwal adabi. Inna tasawwafa satuhune tasawuf kullahu sekabehane setiap-tiap tasawuf ikulahul adabi nganggure gurawan adab wa minal awarifi lan saking orang-orang atau ulama-ulama arifin fatlubanhu maka teman-teman nuntut ing tasawuf wa aula lan nekani derajat kang luhur. Inna tasawwafa satuhune tasawuf kullahu sa kabehane ikulahul adab wa minal awarifi fatluban huwa aula. Adapun dari sisi ulama-ulama arifin justru menuntut dengan sungguh-sungguh tentang adab, tentang akhlak, tentang kaifiyah dalam sunnah-sunnahnya. Lamma kanat sumangsane ana lisufiyati maring sufiyah aksarun nas sekabehane atau akeh-akehe manusa hadzon sebagian minal muhafadzati saking wong kang pada ngeraksa ala sunanin nabi ing atase sunnah-sunnah Kanjeng Nabi wa adabihi lan adab-adabe Kanjeng Nabi wa takhalluqilan nerapaken akhlak budi pekerti akhlak bi akhlakihi kelawan akhlake Kanjeng Nabi dohiron ing dalam dohire wa batinan lan ing dalam batine wa nalulan pada merokoleh sopo sufiyah atau sebagian bidalikal muratibi kelawan mengkono-mengkono tingkatan al-uliyati kang luhur al-aliyati kang luhur wal maqamati lan makom kedudukan as-saniyati kang terpuji makom sunnah ro'auha pada ningali ing sunnah ro'auha pada ningali ing sunnah opo ar-ruknul a'zam pondasi kang agung litasawufi maring tasawuf litasawufi maring tasawuf fa'atliku tasawufa ing tasawuf alaiha ing atase sunan ala haddi qaulihi ing atase batase dawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al hajju utawi haji iku arafah al hajju arafah. Maksudnya begini, ketika orang-orang tasawuf bagi sebagian besar orang-orang yang menempuh jalan yang jernih, yang murni, para sufi
adalah mereka yang menjaga betul al-muhafadzatu ala sunanin nabiyyi wa adabihi, adalah mereka menjaga sunnah-sunnahnya Nabi, sunnah-sunnahnya Rasul, adab-adabnya, akhlak-akhlaknya. Mereka berjalan, menempuh jalan dengan perilaku akhlak, menggunakan, mengikuti akhlaknya Rasul, baik secara zahir maupun secara batin. Karena itulah mereka mendapatkan kelas, tingkatan, martabat yang tinggi, level yang tinggi, wal maqamatis saniyah, juga makom-makom yang terpuji, yang tinggi, sebagai orang yang berpegang teguh dengan sunnah-sunnah. Mereka menganggap bahwa melakukan hal ini, yaitu al-muhafadzatu ala sunan, menjaga, melestarikan kesunahan-kesunahan, sebagaimana Rasulullah lakukan, baik ucapannya, perbuatan maupun keadaannya, kehidupannya, merupakan satu pondasi yang kuat, pondasi yang besar, sesuatu yang mutlak harus wajib dilaksanakan, ditempuh untuk mencapai kepada kejernihan, mencapai pada tingkat sufi. Fa'atlaku, maka mereka menyatakan secara mutlak at-tasawwufu alaiha, orang yang bertasawuf di atas istiqomah dengan sunnah-sunnahnya Rasul, ala haddi qaulihi, seolah-olah seperti yang batas maksimal, sesuatu yang besar, seperti Rasulullah mengatakan dalam bab haji, al-hajju arafah, haji adalah Arafah. Padahal rukunnya haji tidak hanya wukuf di Arafah. Seolah-olah ya, tanpa wukuf di Arafah tidak ada haji. Artinya apa? As-sufi, orang-orang sufi pasti melaksanakan sunnah. Sufi adalah sunnah, atau sunnah adalah sufi. Al-hajju Arafah, haji adalah Arafah. Haji adalah wukuf di Arafah. Sah dan tidaknya haji bergantung pada Anda wukuf atau tidak di Arafah. Sufi, orang-orang yang menempuh suluk tasawuf, adalah bergantung bagaimana Anda menjaga adab, adalah bergantung bagaimana Anda menjaga sunnah, bagaimana Anda berbicara, bagaimana Anda berperilaku, bagaimana Anda menjalani kehidupan seperti Rasulullah SAW. Itu kan? Nah, paham ya? Arahnya begitu. Sehingga itu dijadikan suatu batasan maksimal. Mu'zimir arkani kanul wukuf bi Arafah. Itu yang dikatakan Rasul, al-hajju Arafah. Ay mu'zimu arkanihi, rukun yang paling agung dalam haji adalah wukuf di Arafah. Falidha, maka karena mengkono-mengkono iku, soroha mangka pertela sopo an-nazim, mu'alif yang tadi menazumkan, inna tasawwafa kullahu lahwil adab wa minal awarif fatliban fatluban wa aula. Itu yang dimaksud nazum ini adalah apa? Menjadikan adab adalah aimu. Mudah kah? Ya. Nyake siapkan. Ai mu'zimi arkanil adab. Ai mu'zimi arkanihi, tegese agung-agung nge. Tegese agung-agunge rukun pondasi bagi tasawuf adalah al-adabu, adab. Adab. Nah, hebat ya? Udah kemana-mana sebetulnya ke situ. Sudah zuhur, sudah waro, sudah belajar syariat, enggak ujungnya makan adab. Nah, itu luar biasa. Bagaimana ini adab begitu luar biasa? Qala Abu Hafs. Jadi batas maksimal katog-katoge, mentok-mentoknya orang ketika menempuh suluk, bagaimanapun latar belakang, bagaimanapun awal cerita kronologis sejarah spiritual, bagaimana ketemu dengan mursyidnya, dengan gurunya, dengan tujuan dia mempelajari, meningkatkan amal ibadah, dengan jalan thariqah yang beragam kemarin sudah kita bahas, adalah mu'zimu arkani al-adabu.
pondasi yang paling agung dalam menempuh sufi, mengikuti treknya para aulia adalah adab. Qala dawu sapa Abu Hafs Al-Haddad, at-tasawwufu utawi tasawuf kulluhu sekabehane tasawuf iku adabun adab. Saking agungnya apa sih tasawuf? Tasawuf adalah akhlak. Makanya man tafaqqaha bila tasawuf. Ingat gak itu? Man tafaqqaha bila tasawufin faqad tafassah. Siapa orang yang mengamalkan fikih, siapa orang yang mengamalkan ibadah dalam syariat tanpa adab, kan kalau begini sudah bisa mengartikan adab karena sudah jelas. Dan kalau kemarin tanpa dengan tasawuf tapi masih blur, apa tasawuf? At-tasawuf kulluhu adabun. Orang yang menjalankan syariat tanpa dengan tasawuf, artinya tanpa dengan adab, ketentuan, kaifiyah, cara yang Rasulullah amalkan, faqad tafassaq. Sungguh-sungguh dia telah fasik. Sebaliknya, waman tasawwafa bila tafaqquhin. Dan siapa orang yang bertasawuf, mempelajari adab tanpa dengan tafaqquh, mempelajari ilmu syariat, faqad tazandaq. Sungguh dia zindik. Inilah memperkaya wawasan maksudnya. Kalau nggak dibaca maka ketemu. Dan ini juga dipikirkan betul-betul. Kalau tidak mutolaah, tidak dibaca, tidak diulang-ulang, nggak cukup sekali untuk memperdalam. Makanya ulama-ulama tasawuf mengatakan engkau tidak perlu kemana-mana. Kemuliaan ada di dalam hatimu, tujuan ada di dalam hatimu. Lalu simple, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Likulli waktin, kapan kita menerapkan adab? Likulli waktin, tiap waktu. Likulli wakti adabin, tiap-tiap waktu ne adab. Wa likulli halin, dan tiap-tiap keadaan adabun, ada adabnya. At-tasawuf utawi tasawuf kulluhu sekabehane tasawuf iku adabun, adab tasawuf itu ada adabnya. Likulli waktin adabun, setiap waktu juga ada adabnya. Kemudian jangan aneh kalau ada dalam ilmu hikmah disebutkan ini waktunya mustari, ini waktunya larangan, ini waktunya bagus ya, karena ngajinya jangan satu kitab, nanti ngaji yang lain tentang hikmah gitu. Bahwa setiap waktu itu bagus, ya hakikatnya Allah yang kasih. Hari semua bagus, ya Allah kasih semua bagus semua. Tapi ketika hanya tahu bagus tanpa tahu makna di balik hari-hari, ternyata orang tua kita dulu sudah menyinggung, sudah, iya kan? Lebih dulu mengisyaratkan. Iya jodoh poe jeung iya ulah ka dieu. Jangan jam segini tangari, iya barang rep. Mahwal barang rep. Mahwat tangari. Nu mustari ninggang kana mangsa nu sampurna. Nitih kana wanci nu mustari. Ini teh apa? Ada. Oh. Setiap waktu ada adabnya, setiap hal keadaan ada adabnya. Kalau sedang begini saya harus apa? Kalau jam segitu saya harus ngapain? Ada, benar-benar teliti banget ini. Likulli makomin, tiap-tiap makom sudah nyampe di mana kita hari ini derajatnya, makomnya adabun, ada adabnya. Pak, orang sudah hatam kitab, sudah talqin, berapa talqin, saya berapa mursyid, berapa guru, berapa tulis. Nah, itu yang kadang-kadang kita lupa. Ada setiap makom ada adabnya. Sebagai apa sekarang Wawan? Saya sebagai jamaah. Bagaimana adabnya jamaah kepada yang lain? Saya sebagai apa sekarang? Saya ketua panitia. Bagaimana adabnya ketua panitia? Bagaimana saya ketua DKM? Bagaimana saya sebagai Karang Taruna? Adab semua. Kalau pagi saya ngapain ada adabnya. Kalau sore ngapain ada adabnya. Lalu ketika melanggar, ada dalam kitab disebutkan ta'limul muta'alim. Salah satu contohnya dalam adab itu apa? Jangan menyisir dengan sisir yang patah. Kenapa? Yurisul fakro. Ini teh adab. Adab. Masa si fakir? Saya kan usahanya banyak. Ini tentang begitu. Nah, jangan duduk di depan
pintu di tengah jalan, maksudnya ada madorot. Nah itu kalau dibuka kan ketemu. Faman lazima maka utawi sapane wong lazima kang netepi sapa man adabal auqati ing adab-adabe setiap waktu. Siapa orang yang menetepi adab-adab itu, setiap waktu ada adabnya, balago maka tumeka sapa man mublighir rijali ing mablagir rijali ing panggonane rijal wa min doikil awaman, adalah dia sampai pada tujuan cita-cita seorang sufi sejati, seorang hamba Allah yang sejati. Jika dia memanfaatkan adab di setiap waktu, di setiap saat, setiap jam, menit, detik, bahkan setiap hela nafas, setiap kedip mata, setiap angin berhembus, setiap sinar mentari menyentuh, di mana, kapan saja, aina ma kunta, wahai suma kunta, bagaimanapun, dimanapun keadaan kita, maka sampailah dia pada tujuan setiap orang-orang yang salih hakikat ma'rifat kepada Allah. Waman sebaliknya, mandoiko siapa orang yang doyako kang nia-nia akan kang sempit al adaba ing adab, fahuwa mangka utai mandoyakol adab iku ba'idun ado jauh min haitsu yadunna saking kira-kira penyananeman al kurba ing takorrub ing mukorobah atau dekat, wa mardudun lan tertolak min haitsu yarju saking sekirane harapan al qabula ing den terima. Justru orang yang tidak mengindahkan akhlak dalam menempuh saliknya, dalam menempuh suluknya, dalam mengamalkan ibadah-ibadah kepada Allah, tujuannya kepada Allah, tidak ada dicapai kecuali ridha Allah, sempit, dia sia-siakan, tidak beradab, gampang nama gitu. Kalau Anda tidak beradab, Anda berarti jauh api daripada panggang, jauh dari harapan yang engkau duga akan sampai takorrub, dekat dengan Allah, makrifat kepada Allah, jauh dari situ. Wa mardudun, Anda juga tertolak dari harapan, dugaan bahwa setiap permohonan pasti dikabul. Berarti orang teh meren bertepuk sebelah tangan, jatuh cinta sampai cinta mati. Tapi dia di sana nggak pernah pedulikan kita sama sekali. Habis tenaga, habis uang, habis pikiran, waktu sampai matinya. Lalu berharap tidak bertemu di dunia, semoga bertemu di akhirat. Ternyata di akhirat juga nggak ketemu. Nah itu maksudnya. Capek gak kapan. Gak apa-apa. Di dunia begini terlihat biasa saja, nanti di sisi Allah akan diangkat derajat makomnya. Itu yang dicari. Jangan sampai di dunianya enggak, di akhirat apalagi. Wa adabul awqatil hukukil kaina biha min wadoi fil ibadati dhahirah. Wa adabul awqat, lan utawi adab-adabnya waktu al-hukuki kang nyata, al-kainati kang jumenang, kang sudah ada, biha ing awqat min wadoi fil ibadati, saking aturan-aturan tata-tata cara ibadah, al-dhahirati kang nampak, yang jelas, yang terlihat, min sholatin, etate adab menurut orang tasawuf. Ini kan kewajiban, iya, kewajiban sudah lewat, ada belum ini? Jadi Anda tidak berakhlak, oh gitu. Jadi itu salat itu lain menurut keperintah Allah, tapi ente juga ada, itu berakhlak. Maksudnya apa? Allah kasih engkau kehidupan, Allah kasih engkau kesempatan, usia, sehat, jasmani, rohani, rizki, kenyang, sendawa, ngantuk, tidur, nyenyak, bangun lagi. Tapi engkau tidak sholat, engkau tidak memenuhi panggilan Allah. Sungguh-sungguh. Di mana adab? Su'ul adab. Wasyamin lan puasa. Wa warihi malan sa'liyane sholat lan puasa. Wa minal muamalati dan saking setengah saking muamalah al batinah, adapun amalan-amalan batin allati taktabiha kang
nemohoni ing amalan batinah ahwalul abdi utawi tingkahe hamba, tingkahe abad. Adapun muamalah batin adalah menyesuaikan, berkesinambungan seiring dengan kepribadian, dengan perilaku keadaannya, berucap, berkata, berujar, berperilaku, perbuatan tangan dan jawarih, sama kemarin dalam hal apa itu? Waro dalam sairil a'mal. Qala Sayyid Abul Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu, berkatalah Sayyid Abul Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu, auqatun, apa yang dikatakan auqatul abdi utawi pira-pira waktune hamba iku arbaatun papat, la khomisa ora lima, laha kadue papat, an-nikmatu wal baliyatu wa ta'atu wal maksiyatu. Ini kemarin yang saya cerita, Kang Heri cerita sampai nangis. Pernah didatangi dalam sadarnya ketika khidmat memijat gurunya di pesantren. Gurunya ini dalam keadaan tidak melihat, sudah sakit, kemudian penyakitnya adalah tidak melihat. Santri kemudian karena masyakot sebagian besar pulang, tersisalah 2 santri. Lalu 2 santri ini salah satunya adalah Kang Heri tadi. Kang Heri kemudian disuruh ngantar kemana-mana. Satu waktu disuruh mijit. Ketika mijit tiba-tiba datanglah satu sosok yang itu diceritakan, digambarkan rupanya, berbisiklah sosok itu, hirup teh ngandua, lamun teh ibadahnya maksiat. Lalu dia nangis sejadi-jadinya di mimpi itu. Cerita ke saya juga dalam keadaan nangis. Ternyata itu adalah gambar yang nampak dalam zahirnya tidak tidur adalah Sultanul Auliya. Sejak itu dia meronta-ronta supaya masuk dalam tauhid. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan besok. Ini masih ada Al-Fatihah.